Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sulalsaki, bisa dipanggil dengan nama panggilan Zulal. Oke, di sini saya akan mempresentasikan proyek atau tugas akhir yang diberikan Pacman kepada saya, yaitu di kelas Data Visualization dan Data Wrangling. Nah, langsung saja. Di sini saya menggunakan dataset supermarket sales. Gitu. Nah, di supermarket sales ini ada beberapa atribut. Nah, yang pertama itu ada invoice ID. Nah, invoice ID ini adalah ID-nya. Terus ada branch. Nah, branch ini adalah cabang tempat transaksinya, yaitu ada tiga gitu. Ada di cabang A, cabang B, dan cabang C. Terus ada atribut city. Nah, atribut city ini adalah Mendeley. Ada beberapa tiga kota, yaitu Mendeley, Yangon, dan uh, Nepitau. Terus ada customer type, ada dua tipenya, yaitu member dan normal gitu. Terus ada gender, ada female, ada male. Terus ada produk lainnya adalah jenis produk yang dibeli. Terus ada unit price. Unit price ini adalah uh, harga satuan produk. Terus ada quantity, total penjualan produk gitu. Terus ada tax 5%. Tax 5% adalah pajaknya 5% gitu terhadap total penjualan, total produk yang dibeli. Terus ada total. Nah, total adalah total harga pembelian gitu termasuk pajak. Terus ada date, tanggal transaksi. Terus ada time, waktu transaksi. Terus ada payment. Payment ini ada tiga atau metode pembayaran, ada e-wallet, cash, dan credit card. Terus ada COGS. COGS ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang dijual. Terus ada rating. Nah, rating adalah rating pelanggan terhadap pelayanan yang ada di supermarket sales ini. Oke. Jadi dengan dataset ini saya telah mengekspor dataset ini dan menghasilkan beberapa ide gitu ya, atau beberapa pertanyaan atau beberapa kesimpulan gitu. Terus apa yang dibutuhkan dalam dataset ini gitu, strategi pemasaran apa yang harus dibutuhkan dalam dataset ini. Nah, setelah saya mengekspor data ini, jadi saya menghasilkan, jadi dalam aspek penting untuk meningkatkan kinerja kinerja penjualan supermarket, jadi saya mengidentifikasi bahwa cabang-cabang dengan penjualan rendah untuk menyelesaikan strategi promosi dan intervensi produk di setiap cabang gitu. Jadi fokusnya itu harus mempromosikan produk yang paling laku gitu untuk menyelesaikan dan menyesuaikan harga berdasarkan distribusi harga pada adanya outlier gitu. Nah, dengan memanfaatkan data penjualan historis ini gitu, itu untuk bertujuan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan kategori produk yang diminati serta menyesuaikan stok dan promosi berdasarkan preferensi pembelian dan jenis kelamin pelanggan gitu. Nah, dengan pendekatan ini ya, dengan pendekatan holistik ini, kami itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja penjualan serta keseluruhan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan gitu. Nah, dengan itu adalah yang saya dapatkan gitu setelah uh, ekspor data gitu. Nah, sehingga jadi kesimpulannya itu, insight-nya itu, kesimpulannya dalam dataset ini setelah saya ekspor dan setelah saya visualisasikan di Tableau gitu ya. Nah, jadi dalam mengoptimalkan strategi pemasaran, penting untuk memfokuskan upaya pada produk-produk unggulan gitu ya, yang telah terbukti memiliki penjualan tertinggi di setiap cabang gitu. Contohnya, setelah yang saya visualisasikan di Tableau, itu ada di cabang A yang menunjuk dengan penjualan produk home and lifestyle gitu, produk home and lifestyle yang tinggi. Nah, strategi pemasaran harus difokuskan pada produk ini gitu, untuk yaitu strateginya itu untuk mempromosikan produk tersebut gitu. Nah, dengan memaksimalkan potensi penjualan produk unggulan, maka perusahaan dapat atau supermarket ini dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam pendapatannya. Nah, selain itu, diversifikasi penawaran dan pelayanan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya tarik pelanggan. Nah, misalnya di cabang C gitu, dengan penjualan produk food and beverage gitu ya, yang tinggi. Diversifikasi penawaran produk dalam kategori tersebut dapat dilakukan dengan menambah variasi produk dan meningkatkan kualitas layanannya. Gitu. Dengan demikian, dengan menyediakan beragam pilihan dan pelayanan yang berkualitas, maka perusahaan atau supermarket ini dapat menarik minat pelanggan dan memperluas pangsa pasarnya mereka. Gitu. Jadi itu insight yang saya dapatkan setelah mengekspor dataset supermarket ini gitu. Itu strategi pemasaran yang bisa dilakukan di perusahaan ini atau supermarket ini gitu.
Nah, jadi di sini saya sudah beberapa menggunakan visualisasi gitu yang saya dari hasil insight tadi gitu ya. Jadi saya hasilkan dari visualisasi ini gitu. Jadi di sini visualisasinya adalah menggunakan bar chart untuk branch gitu, untuk tempat transaksinya gitu dengan 3 tempat yang berbeda. Nah, di sini A yang saya jelaskan tadi ya, branch A atau ini memiliki produk yang paling tinggi penjualannya adalah home and lifestyle gitu. Terus ada bar chart untuk performance produk gitu. Produk mana dari 3 cabang ini, rata-rata produk mana yang paling tinggi penjualannya di sini adalah fashion accessories. Jadi di 3 cabang ini bisa mengoptimalkan promosinya di fashion accessories ini gitu. Terus ada bubble chart. Nah, bubble chart ini untuk melihat relasi gitu antar 2 atribut gitu. Yang pertama adalah unit price dan quantity gitu, jumlah pembelian gitu. Jadi ternyata dari hasil visualisasi ini dapat dihasilkan bahwa adanya hubungan gitu, adanya keterkaitan unit price dan quantity. Semakin tinggi unit price-nya, maka total pembeliannya atau jumlah pembeliannya akan semakin banyak juga gitu. Atau total pembeliannya akan semakin tinggi juga. Nah, terus ada analisis payment. Nah, analisis payment ini adalah di sini dari hasilnya adalah kredit card yang paling terendah, terus yang paling tertinggi adalah e-wallet gitu. Terus yang di tengah e-wallet sama cash itu hampir sama gitu. Datanya hampir sama, yaitu beda 1% aja. Jadi di sini dapat dihasilkan bahwa e-wallet rata-rata pelanggan itu menggunakan metode pembayaran e-wallet. Maka perusahaan harus menerima metode pembayaran itu di 3 cabang itu harus lebih diluaskan lagi di e-wallet gitu. Terus ada box plot. Box plot ini untuk di sini box plot untuk melihat outlier di metode pembayaran, apakah ada outlier gitu. Jadi tetapi di sini di hasil visualisasinya tidak ada outlier gitu. Terus ada scatter plot terakhir, visualisasi terakhir yaitu scatter plot, yaitu untuk melihat adanya korelasi gitu ya antar rating dan quantity gitu. Total pembeliannya, kuantitinya gitu. Tapi di sini relasinya yaitu mendapatkan ada minus gitu. Jadi sekian itu penjelasan saya tentang proyek ini, tentang data saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.